Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan rukun salat, yaitu duduk di antara dua sujud. Wa sunnah. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fi darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah, dan disunnahkan jalsatus istirahatin, apa duduk istirahat, biqadril julusi, dengan sekedar duduk, baina sajdata, ini duduk di antara dua sujud, littibai, karena ittiba, karena mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi disunahkan duduk istirahat ya seukuran duduk di antara dua sujud, memang berdasarkan ittiba atau mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, duduk istirahat ini terjadi antara rokaat ke satu di mau ke rokaat kedua. Jadi sebelum diri duduk istirahat dulu. Nah, seperti itu. Atau terjadi di rokaat ketiga kepada rokaat keempat. Nah, walau finaflin, sekalipun di dalam sholat sunnah. Nah, wa intarokaha, jika meninggalkan jika meninggalkan kepadanya duduk istirahat al-imamu, siapa imam. Artinya sekalipun imam tersebut meninggalkan duduk istirahat, kita sebagai makmum, maka tetap disunahkan kita duduk istirahat sekalipun imam tidak melakukannya, seperti itu ya. Nah, jadi di dalam sholat sunnah, artinya di dalam sholat sunnah pun, sholat duha, tahajud, sholat tahiyatul masjid, nah tetap disunahkan duduk istirahat. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hilafan, hal dalam keadaan berbeda, membedai lisaihinnya kepada guru kami. Artinya guru kami yaitu Ibnu Hajar al-Haytami itu kalau imamnya langsung tidak duduk istirahat, makmum juga langsung mengikuti imam. Likiamin ini saya ulang biar enak. Wasunnah, dan disunahkan. Nah, jalsatul istirahatin, apa duduk istirahat. Likiamin maksudnya gitu. Likiamin, untuk berdiri. Nah, seperti itu. Ayuli ajlihi, maksudnya adalah karena untuk berdiri, an sujudin, dari sujud, ligairi tilawatin, selain sujud tilawah. Jadi memang bangun dari sujud ya, telah dijelaskan di awal tadi, kecuali memang selain sujud tilawah dia langsung. Kemudian wa yusannu, dan disunahkan i'timadun, apa bersandar atau berpegangan, ala batni kafaihi, atas bagian dalam kedua telapak tangan, fi qiyamin, di dalam berdiri, min sujudin wa qu'udin, dari sujud dan duduk. Jadi seseorang yang sholat itu disunahkan berpegangan atas bagian dalam kedua telapak tangan di dalam berdiri, dari bangun dari sujud atau dari duduk, seperti itu ya. Jadi tumpuannya kedua telapak tangan ya, mudah-mudahan dapat dipahami ini. Watasi'uha, adapun nomor 9-nya rukun salat, tumakninatun, ialah tumakninah, ikullin, di masing-masing, minar ruku, dari ruku, wasujudaini, dan dua sujud, wal julusu, wal julusi, dan duduk, bainahuma, di antara keduanya dua sujud, maksudnya wal i'tidali, dan i'tidal. Jadi tumakninah ya, tumakninah itu menjadi rukun sholat, harus tumakninah di tiap-tiap, fikulin artinya di tiap-tiap apa, minar ruku, dari ruku, dan dua sujud, dan duduk di antara dua sujud, dan i'tidal. Walau kana, sekalipun ada apa keduanya, artinya julus, duduk di antara dua sujud, dan i'tidal fin naflin, di dalam sholat sunnah. Hilafan, hal dalam keadaan berbeda, lil anwar, pada kitab Anwar. Nah, jadi
Walaupun salat sunnah, tumakninah di dalam i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu rukun, harus kita lakukan. Nah, khilafan lil Anwar berbeda di dalam kitab Al-Anwar. Dalam kitab Al-Anwar, ya, julus duduk di antara dua sudut dan i'tidal itu tidak wajib tumakninah, artinya tidak mesti tumakninah, seperti itu. Nah, saya ulang ya. Walau kana fi naflin, artinya begini. Walau kana fi naflin, jadi saya ulang ya, saya ralat tadi, ada yang keliru sedikit. Walau kana fi naflin, sekalipun ada apa duduk di antara dua sujud dan i'tidal fi naflin di dalam salat sunnah. Nah, artinya pada umumnya duduk di antara dua sujud dan i'tidal itu wajib juga di dalam salat sunnah, menjadi rukun, harus kita lakukan. Khilafan lil Anwar, hal dalam keadaan berbeda lil Anwar bagi kitab Anwar. Bagi kitab Al-Anwar, artinya apa? Di dalam kitab Al-Anwar dijelaskan bahwa di dalam salat sunnah duduk di antara dua sujud dan i'tidal itu tidak harus tumakninah, seperti itu. Wadobituha, adapun batasannya tumakninah, antas taqirro, ialah akan tetap a'dha'uhu, apa anggota badannya orang, bihaisu, dengan sekiranya, yang fasilu terpisah, apa sesuatu atau rukun salat. Intaqala, yang berpindah siapa orang, ilaihi, kepada rukun salat, amma, dari sesuatu, dari rukun salat. Intaqala, yang berpindah siapa orang, anhu, darinya rukun salat. Jadi maknanya gini, batasan tumakninah itu adalah tetapnya anggota-anggota tubuh, antas taqiro a'dha'uhu, tetapnya anggota-anggota tubuh bihaisu, dengan sekiranya yang fasilu menjadi terpisahkan apa rukun salat, ma itu rukun salat, intaqala ilaihi amman taqala anhu, yang terpisahkan rukun salat yang dituju dari rukun salat yang telah dilaksanakan, seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi itu batasan tumanina. Seperti contohnya apa namanya? Ruku, misalkan ruku. Ya ruku ya ketika sudah baca doa ruku, ya baca doa ruku, maksudnya baca zikir ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, itu ya itu udah masuk tumanina karena udah tetap, dia tetap, tubuhnya tetap, anggota badannya tetap. Nah, begitu juga i'tidal. Lain halnya kalau dia mau ruku, ruku nunduk bangun lagi, itu tidak tumanina, seperti itu. Ya sekiranya dia bacanya zikir sekali saja, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu udah tumanina. Nah, seperti itu. Nah, dan di dalam gerakan-gerakan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan rukun salat. Masuk ke dalam pembahasan rukun salat yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Qala al-musannifu rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wa asyiruha, dan adapun ke-10-nya rukun salat, tasyahudun akhirun, ialah tasyahud akhir. Wa aqalluhu, dan adapun minimalnya tasyahud, ma ialah hadis. Rawahu, yang meriwayatkan padanya ma asy-Syafi'iyyu, siapa Imam Syafi'i, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Jadi rukun salat yang ke-10 adalah tasyahud akhir, yang mana paling sedikitnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Tirmidzi, ialah at-tahiyatu lillah ila akhirih, sampai akhir. Nah, jadi itu ya, ini paling sedikitnya. Kemudian tatimmatuhu, adapun sempurnanya tasyahud, salamun, adapun keselamatan, alaika, ialah atas engkau, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi,
warahmatullahi, dan rahmat Allah, wabarakatuhu, dan berkah Allah. Assalamun, adapun keselamatan alaina ialah atas kami, semoga atas kami, wa ala ibadillahis solihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu, aku bersaksi atau saya bersaksi, an alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sungguh Nabi Muhammad Rasulullah ialah utusan Allah. Jadi sempurnanya tasawuf ini seperti ini. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini dia. Jadi apa yang kita lakukan selama ini itu sudah sempurna sekali. Wa yusannu, dan disunahkan likullin, bagi semua. Ziyadatul mubarakah, ziyadatu, akan ia menambah ziyadah. Maksudnya ziyadah menambah, al mubarakatu, yaitu pada lafaz mubarakatu, as-sholawatu, dan lafaz sholawatu, at-thayyibatu, dan lafaz thayyibatu. Jadi disunahkan menambah ini at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, ini dia. Jadi apa yang kita lakukan sudah sempurna sekali. Wa asyhadu, dan menambah lafaz asyhadu. Jadi selain menambah al mubarakatu, as-sholawatu, at-thayyibatu, disunahkan juga menambah lafaz asyhadu. As-sani, ashadu sani. Jadi yang awal kan nggak ada ashadu sani ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi ditambahkan sunnahnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti itu. Kemudian wa ta'rifus salam, dan disunahkan juga ta'rifus salam, mema'rifatkan lafaz assalam. Jadi yang di atas kan tulisannya nih salamun, artinya nakirah. Nah, jadi disunahkan ditambahin alif lam. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Jadi ditambahin alif lam, artinya ta'rifus salam fil maudi'aini. Nah, di dalam dua tempat. Fil maudi'aini, di dalam dua tempat. Kemudian la basmalatu, tidak membaca basmalah qablahu, sebelum tasahud. Jadi enggak disunahkan tuh membaca basmalah sebelum tasahud. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyatu lillah, enggak seperti itu. Jadi sementara ditinggalkan basmalah. Kemudian wala yajuzu, dan tidak boleh ibdalul lafzin, mengganti lafaz min hadal aqal, dari minimalnya tasawuf ini, walau bimuradifih, sekalipun dengan lafaz yang sama, yang semaknanya, seperti itu. Kan nabi, seperti lafaz nabi, bir rasul, dengan lafaz rasul. Wa aksihi, ataupun kebalikannya. Jadi misalkan gini, nggak boleh tuh kita mengganti lafaz dari minimal tasawuf ini. Jadi nggak boleh mengganti-ganti lafaz tasawuf di dalam tasawuf, nggak boleh. Ya sudah, jangan diapa-apakan lagi. Seperti misalkan asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti itu. Jadi nabi ini diganti sama rasul. Nah, assalamu alaika ayyuhar rasulu, seperti itu nggak boleh. Nabiyu, ya udah nabiyu. Atau kebalikan, wa anna Muhammadar Rasulullah, kita ganti wa anna Muhammadan nabiyullah, itu nggak boleh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian wa Muhammadun bi Ahmada, dan mengganti lafaz Muhammad bi Ahmada dengan Ahmad. Jadi Muhammad dan Ahmad kan sama-sama Nabi Muhammad. Itu nggak boleh kita membalik-balikin seperti itu. Misalkan wa asyhadu anna Ahmada Rasulullah, nggak boleh seperti itu ya. Jadi udahlah, baca saja yang sudah terbiasa kita baca, jangan dirubah-rubah. Nah, wa ghairihi, dan selainnya, artinya nggak boleh diganti-ganti atau mengganti lafaz, tidak boleh. Kemudian wa yakfi, dan cukup, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup dengan lafaz wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika seorang mengatakan
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, itu cukup. Nah, la wa anna Muhammadan rasuluhu. Tidak cukup dengan lafaz wa anna Muhammadan rasuluh. Nah, itu tidak cukup. Nah, kemudian wa wajibu, dan wajib ayyura'iya, apa akan menjaga siapa orang, huna di sana atau di sini, at-tasydidati, kepada tasdidnya. Jadi wajib tuh ketika seseorang membaca tasawuf akhir itu wajib menjaga tasdidnya. Artinya ketika adalah huruf bertasdid wajib diperhatikan dibaca. Nah, kemudian dan wajib juga menjaga wa adama ibdali harfin. Maksudnya wajib juga menjaga tidak mengganti huruf di akhirah dengan huruf yang lain, seperti itu. Jadi wajib juga tidak mengganti huruf dengan huruf yang lain. Wal mualata, dan wajib juga menjaga mualat, terus menerus sambungan. Nah, seperti itu. La tartiba, namun di sini tidak wajib tertib. Ini tidak wajib tertib, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Jadi maksudnya ketika seseorang mengucapkan tertib ini dengan syarat in lam yukhilla, ketika tidak merusak tidak tertib, bil makna, dengan makna. Jadi yang penting ketika ia tidak tertib dengan tasawuf, tidak merusak makna, seperti itu. Hemat saya jangan diapa-apakan lagi, sudah ini kalimat tasyahud. Nah, seperti itu. Walau adharo, maka jika mengidharkan siapa orang, menjelaskan atau mengidharkan siapa man, an-nuna pada nun, huruf nun, al-mudghamata, yang diidghamkan nun fil lami, di dalam lam, fi alla ilaha illallah, di dalam lafaz alla ilaha illallah. Nah, abtala maka batal, jahar atau menjaharkan atau mengidharkan, litarkihi, karena meninggalkannya man. Nah, litarkihi, karena meninggalkannya man, syiddatan, kepada syatu tasdid, minhu, darinya tasyahud. Jadi andai kata orang mengidharkan nun yang diidghamkan kepada lam yang lafaz alla ilaha illallah, artinya dibacanya gini, kan gini, asyhadu alla ilaha illallah, harusnya begitu. Dia tidak bacanya gitu, bacanya begini, asyhadu an la ilaha illallah, maka batal tasahudnya, pokoknya batal tasahudnya. Kalau batal tasahudnya artinya batal sholatnya. Ini berbahaya sekali ya, walaupun dia cuma sekedar tasdid. Kemudian kama, sebagaimana, lau taroka, jika meninggalkan siapa orang, idghamada li Muhammadin, kepada mengidghamkan huruf dalnya lafaz Muhammad, firoin, firoi Rasulillah SAW, di dalam roknya lafaz Rasulullah. Seperti jadi gini, ini dia bacanya gini, kan yang betul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia baca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka itu juga batal tasahudnya, batal sholatnya, seperti itu. Wa yajuzu, dan boleh, fin nabi, di dalam lafaz an-nabi, al-hamzu, huruf hamzah, wa tashdidu, dan tasdid. Jadi di dalam lafaz nabi boleh nabi, boleh an-nabi'i. Jadi hamzah ujungnya ya, itu boleh, seperti itu. Jadi hemat saya ya, baca seperti apa yang kita sudah biasa saja. Kalau betul, kalau salah ya ditinggalkan. Tapi alhamdulillah yang kita baca ini insya Allah sudah sempurna. Itu. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.